Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang luas wilayahnya didominasi oleh perairan laut. Dengan kondisi demikian, tentunya Kepulauan Riau kaya akan potensi kemaritiman, salah satunya ekosistem mangrove. Hari ini, saya akan mengajak sobat semua berkunjung ke salah satu pulau di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Stoko, yang ada di Kecamatan Bulang, Kota Batam. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya di Serba Ragam. Gak kalah seru seperti episode sebelumnya, saya akan ajak sobat semua ke Desa Stoko, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, menurut informasi, di Desa Stoko itu akan ada Pokmas yang melakukan penanaman mangrove. Tapi penanaman mangrove-nya itu sangat berbeda dari biasanya. Penasaran seperti apa? Ikuti terus keseruan saya di Serba Ragam, seruan kabar gambut dan mangrove. Pulau ini dihuni oleh masyarakat suku Melayu bermata pencaharian sebagai nelayan. Tak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke pulau ini, hanya sekitar 30 menit dari Kota Batam, melewati Jembatan Barelang, singkatan dari Batam Rempang Galang, yang merupakan ikon Kota Batam. Nah sobat, sekarang kita udah sampai di lokasi pembibitan Desa Stoko. Hari ini kita akan belajar proses pembibitan mangrove dari awal sampai akhir. Kita akan ditemenin sama salah satu anggota kelompok masyarakat Asri Mandiri. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin terus serba-serbi gambut dan mangrove hanya di Serba Ragam. Aktivitas saya hari ini akan ditemani oleh Bapak Deli yang merupakan keturunan asli dari Pulau Stoko. Dengan Pak Deli ya? Iya Pak. Ya, salam kenal Pak. Saya Heri. Nah sobat, sekarang kita udah ketemu sama Pak Deli. Nanti Pak Deli yang akan ngajarin kita gimana caranya sih proses pembibitan mangrove dari awal sampai akhir. Jadi saya boleh Pak ya? Boleh. Sebelum dilakukan penanaman, hal pertama yang harus dipersiapkan ialah bibit mangrove. Bibit yang saya pegang ini usianya sudah 4-5 bulanan sob. Jumlah daun sudah memenuhi syarat, yaitu lebih dari 4 helai. Tandanya bibit sudah siap ditanam. Meski sudah banyak bibit yang siap tanam, Pak Deli berbaik hati membagikan ilmunya terkait cara melakukan pembibitan. Bapak, ini sebelum jadi berdaun kayak gini, ini asalnya dari mana Pak ya? Dari propagul Pak. Propagul. Kayak gini. Oh, ini propagul. Ini dapatnya dari mana Pak? Dari sekitar sini ya. Oh. Kalau mau bisa kita langsung ke sana. Oh, boleh deh Pak. Saya pengen belajar cari ini juga nih. Boleh? Boleh Pak, ayo Pak. Ayo. Tapi kita beresin dulu ini deh. Iya. Tiga lagi nih. Buahnya di mana Pak? Ayo. Tunjukin saya Pak. Ikut saya cari propagulnya yuk. Sana Pak. Sini carinya. Ya di sekitar sini Pak, banyak tuh sampai ke sana. Nah, mana nih Pak? Nah, ini Pak. Oh, ini. Propagul adalah buah yang sudah berkecambah dan mengeluarkan akar panjang berbentuk tombak. Masyarakat Stoko biasa mendapat propagul dengan cara mengambil buah yang telah jatuh atau memetik langsung dari hutan mangrove di sekitar sini. Tidak sembarang buah dapat diambil, melainkan buah yang sudah matang warnanya hijau tua atau kecoklatan dengan cincin berwarna kuning serta lepasnya bonggol dari batang buah. Jadi kalau udah ada cincinnya, cincin merahnya, itu udah bisa ditanam. Tapi kalau yang belum, ya berarti belum ada, itu masih muda juga. Jadi belum maksimal lah kalau yang masih muda itu kalau buat ditanam. Gitu Pak ya? Iya. Oke Pak, kita cari lagi yuk, lebih banyak yuk. Boleh. Supaya dapat banyak. Kita udah dapat propagulnya nih. Ini kita akan coba tanam nanti di lokasi pembibitan. Saat ini saya berada di tempat pembibitan atau biasa disebut bedeng. Bedeng ini dibangun menggunakan kayu dan diberi naungan terbuat dari paranet.
untuk mengurangi intensitas masuknya cahaya matahari. Propagul mangrove yang sudah saya ambil ini telah siap dilakukan pembibitan dengan media tanam polybag. Polybag diisi tanah lumpur setengah bagian. Kemudian propagul ditancapkan sedalam sepertiga tinggi polybag dengan posisi tegak. Hal tersebut dilakukan agar akar tidak membengkok dan menggulung, sehingga menghasilkan bibit yang kurang baik. Nah, ini kan udah siap tanam nih Pak. Ada nggak sih yang bibit itu yang gagal ditanam? Nah, ada perbedaannya. Kalau ini kan dia kan agak mulus. Kalau ini dia memang hidup, memang punya daun. Iya. Tapi kan ini agak membusuk. Istilahnya kalau kata gini kan, agak gini udah gagal ya kan. Oh iya, emang kerasa. Udah nggak bisa kepake. Emang kerasa bedanya tuh kalau yang bener bagus siap tanam tuh bisa dia mulus dia. Kalau ini kan dia memang hidup. Cuma tapi dalamnya itu apa? Kayak ada pembusukan kayak hama. Iya. Makanya dia ini gagal, nggak bisa tanam. Berarti cara ngebedainnya sebenarnya kepegang juga udah kerasa ya? Udah kerasa. Jadi kalau yang jelek itu dia lebih ini apa ya? Kayak spons gitu. Iya. Kalau ini tuh lebih berisi. Kalau ini lebih berisi, keras ya. Keras. Ya. Ini tuh lembek. Nah ini kan beda. Nah ini nggak bisa kita pakai. Ya udah pakai buang aja gitu. Buang. Nanti kita ganti yang baru lagi propagul kayak gini. Yang baru propagul. Iya. Selain yang ini ada lagi contohnya nggak Pak? Yang sehat buat siap tanam? Ada Pak, udah kita siap. Kalau mau lihat, ayo langsung sana. Oke. Yang udah siap kita tanam. Siap. Nah Pak. Nah sob, tadi kan kita udah belajar nih cara ngebedain bibit yang bagus dan yang enggak kayak gimana. Nah sekarang yang ada di depan kita ini bibit yang udah bagus ya Pak ya? Ya udah bagus semua. Berarti ini udah siap tanam nih Pak? Udah siap kita tanam. Rencananya mau ditanam kapan Pak? Rencana nanti malam Pak. Malam-malam nanam Pak? Iya. Berenang halus malam banget Pak? Iya. Oh gitu. Soalnya kita kan ngejar malam kan surut, kalau siang kan pasang, jadi kita nggak bisa. Penanaman mangrove kali ini berbeda dengan penanaman yang biasa dilakukan sob. Kita akan menanam di malam hari karena mengikuti perkiraan waktu surut terbaik yaitu malam hari. Aduh, gak kebayang deh malam-malam nanam mangrove. Gimana ya? Ternyata area penanamannya itu bukan di dekat sama pembibitan sob. Jadi jaraknya agak sedikit jauh lagi. Kita akan berangkat pakai kapal-kapal belakangan ini. Seru juga karena ditemenin banyak ibu-ibu di sini. Jadi kerjasamanya sangat keren sekali. Nah, sebelum melakukan penanaman di malam hari, bibit yang sudah diikat menjadi satu ini akan kita angkut dan susun rapi ke atas perahu sebelum nantinya dilansir ke lokasi penanaman. Perjalanan ke lokasi penanaman menggunakan perahu yang ditempuh selama 20 menit sob. Hari ini kita akan menanam kurang lebih 2000 bibit mangrove. Satu perahu ini dapat mengangkut sebanyak 1000 bibit mangrove dengan jenis Rhizophora loh sob. Nah sob, sekarang kita udah sampai di lokasi penanaman. Di namanya Tanjung Koro Pak ya? Tanjung Koro. Nah, bisa dilihat juga sobat-sobat semua, ini ternyata airnya masih tinggi, jadi masih pasang banget. Itulah kenapa penanaman harus dilakukan malam-malam, karena harus nunggu surut dulu sampai malam. Kebetulan sekarang lagi ada angin musim apa Pak? Barat. Angin musim barat juga, jadi kita harus nunggu nih. Perjalanan hari ini sampai di sini dulu ya sob. Saya mau istirahat dulu nih sebelum nanti malam melakukan penanaman. Oke sob, malam ini kita akan lanjut lagi proses penanamannya. Malam-malam gini kita masih harus lanjut nanam mangrove-nya. Cukup lumayan luar biasa sekali perjuangan kita. Sekarang udah jam 11 Pak ya. Kemungkinan di lokasi udah surut lah Pak ya. Udah bisa kita lanjut lagi prosesnya. Nah kalau sekarang mungkin kita nggak usah menyelam-menyelam karena airnya udah surut. Gitu. Kita lanjut lagi perjalanannya Pak ya. Melakukan penanaman di malam hari tentu berbeda dengan penanaman di siang hari. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Cahaya yang minim membuat kita harus selalu berhati-hati. Untung saja Pak Deli sudah membekali saya lampu senter. Apalagi kehati-hatian melangkah sangat penting. Oleh sebab itu kita menggunakan sepatu boot sob. Kabarnya di sini pernah ditemukan lionfish.
ikan laut berbisa yang apabila kita tersengat durinya bisa menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat. Sekarang udah jam 23.19. Udah hampir tengah malam nih. Tapi kayaknya airnya masih cukup tinggi. Jadi kita harus tunggu lagi nih. Walaupun tengah malam gini sob, bayangin ini udah hampir jam 12 lah. Tapi ternyata yang datang untuk menanam mangrove itu banyak banget. Ada sekitar 35 orang ya Pak ya? 35. Sekitar 35 orang. Dan kebanyakan ibu-ibu coba malam-malam nanam mangrove. Keren banget emang semangat masyarakat sini untuk jaga mangrove. Kondisi lapangan yang cukup sulit tidak menghalangi semangat kelompok masyarakat asri mandiri ini untuk ikut memulihkan dan melestarikan ekosistem hutan mangrove dengan melakukan penanaman. Nah sob, sekarang kita udah sampai di lokasi penanaman. Nah ini tadi bibit-bibit ini adalah yang tadi siang kita turunin. Sekarang udah surut, airnya sampai segini. Yang tadi kita harus menyelam sekarang sudah sampai segini. Nah sob, teknik penanaman mangrove itu ada banyak. Nah salah satunya adalah teknik atau pola tanam rumpun berjarak. Nah yang sedang kita praktekkan saat ini adalah teknik atau pola tanam rumpun berjarak. Menarik ya sob, nanamnya juga harus malam-malam di sini. Ada pembagian tugasnya ternyata di sini. Ada bapaknya nih. Jadi bapaknya itu ngelubangin tanahnya ya Pak Deli ya? Iya. Ngelubangin tanahnya karena ternyata di sini tuh bukan cuma lumpur doang, tapi banyak juga batu-batu kayak gini. Jadi si bapaknya ini tugasnya ngebersihin areanya dulu, baru nanti dilanjut sama ibu-ibunya biasanya nih kalau yang nanamnya. Saya mau coba nanam mangrove. Terlebih dahulu bibit yang masih terikat dilepaskan satu persatu, kemudian ditanam di lubang yang telah dibuat menggunakan kayu agar bibit mangrove dapat tertanam dengan baik. Jadi sob, inilah yang namanya rumpun berjarak. Jadi ukurannya 1 kali 1 meter. Itu bentuknya persegi. Nah setiap rumpun itu isinya ada 100 bibit. Jadi jaraknya cukup dekat, jarak antar bibitnya. Nah itu tuh memungkinkan akarnya itu akan saling mengikat, dan membuat lebih tahan terhadap gelombang. Tujuannya seperti itu sob. Ini proses menanamnya sudah selesai sob, tapi ternyata ada kelanjutannya lagi, yaitu buatin pagarnya. Nah, mau tahu seperti apa keseruannya? Ikutin terus serba-serbi gambut dan mangrove di Serba Ragam. Setelah itu, kayu disusun menjadi pagar mengelilingi rumpun dengan jarak antar satu sama lain kurang lebih 15 cm. Pagar ini digunakan sebagai pelindung untuk meminimalisir hantaman arus gelombang air laut. Bagi yang baru belajar menanam mangrove seperti saya, ternyata memang tak mudah. Untung Pak Deli sabar mengajari saya. Masyarakat juga biasa mencari udang di sekitar sini. Hasil tangkapan lalu dijual ke pengepul. Wah, kita harus jaga dan lestarikan hutan mangrove ya sob. Karena mangrove merupakan tempat tinggal biota laut yang merupakan mata pencarian masyarakat pesisir. Malam semakin larut. Tenaga saya sudah hampir habis terkuras. Waktunya istirahat. Kita lanjut besok ya sob. Ikuti terus perjalanan saya hanya di Serba Ragam, serba-serbi gambut dan mangrove. Tinggal di kawasan pesisir tak jauh dari hasil bahari yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengolah ikan menjadi ikan asin. Uniknya,
proses pembuatan ikan asin di Desa Setoko tidak menggunakan tambahan garam lagi. Rasa asin yang didapat ialah alami dari air laut. Lagi ngapain nih Bu? Ikan tamban. Oh, bikin apa nih? Tamban menari. Ikan tamban menari. Iya. Dibikin ikan asin ya Bu ya? Iya. Mau dibantu ya? Iya nih, boleh pengen ikutan deh. Iya lah. Sama-sama lah kita Pakai apa nih? Pakai pisau, pakai gunting. Coba gimana? Sebelum proses pembuatan ikan asin, ikan tamban lebih dulu dibelah menjadi 2 bagian untuk dibersihkan dari duri dan kotoran serta dibuang kepalanya. Badan ikan jangan sampai terputus ya. Jika kotoran sudah dibersihkan, pastikan daging ikan harus dicuci lagi hingga benar-benar bersih. Nah, setelah ikan tamban menarinya kita belah dan dibersihkan, terus berarti tahap selanjutnya kita tinggal jemur aja Bu ya? Iya. Di sini Sindam. apa namanya ini alatnya? Sindam. Di sindam. Alat untuk menjemur ikan asin. Alat untuk jemur ikan asinnya namanya sindam nih. Setelah itu, lanjut ke tahap penjemuran. Ikan-ikan disusun rapih di sebuah jaring kawat yang oleh masyarakat sekitar disebut sindam. Proses penjemuran ini menjadi tahap yang penting. Jika proses penjemuran tidak maksimal, maka hasilnya menjadi kurang bagus. 1 kg ikan asin tamban menari biasa dijual sekitar Rp60.000. Hasil penjualan ikan asin oleh ibu-ibu kelompok dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita udah jemur ini di sini. Itu diangkatnya sampai kering berapa lama kira-kira? 1 hari. Kalau hari. ya, kalau panasnya dari pagi sampai sore bisa diangkat. Jadi tergantung cuaca juga ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan cuacanya lagi cerah, itu dari pagi sampai sore kering bisa diangkat tuh. Tapi kalau cuacanya kurang bagus, Itu lagi kalau disimpan dalam es. oh disimpan dalam es, nungguin ada cuaca bagus, baru jemur. Gitu sob. Yang udah kering ada nggak Bu ya? Ada? Pengen lihat deh, mana Bu? Ya ini. Mau diangkat dulu. Oh. Nah ini yang udah kering nih. Kita coba ambil deh satu. Oh, ini yang udah kering nih sob ikannya. Ini yang udah seharian dijemur, kering sih teksturnya. Ini Bu, saya taruh lagi aja deh. Ya. Keren Bu. Nah sob, setelah kita ikut proses pembibitan, terus lanjut ke penanaman mangrove, dan sekarang terakhir kita belajar cara bikin ikan asin di sini. Banyak yang bisa kita pelajari di Desa Setoko ini. Nah kebetulan ibu-ibu juga ini pas semalam ikut juga nanam mangrove ya? Iya. Semua. Ikut semua di sini, ikut tanam mangrove semua ya. Iya. Jadi biasanya kalau udah beres tanam mangrove, tapi selain tanam mangrove ya, Iya. itu juga bikin ikan asin kayak tadi kita praktekin. Pada tahun 2021, Presiden Jokowi bersama masyarakat melakukan penanaman mangrove di pantai Setoko. Desa Setoko mendapatkan bantuan PEN tahun 2021 seluas 15 hektar dengan melibatkan sejumlah pokmas. Saat ini program penanaman terus dilakukan untuk merehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak. Yuk sobat, kita dukung terus rehabilitasi mangrove yang mensejahterakan masyarakat. Ikutin terus keseruan saya di Serba Ragam, seruan kabar gambut dan mangrove.